Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Kali ini saya ingin membahas tentang ibadah mahdhah dan ghair mahdhah. Sebagai hamba Allah, maka seluruh sikap dan perbuatan atau amal perbuatan kita selama 24 jam adalah untuk beribadah kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Lalu ada ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, maksudnya ajal. Para ulama yang soleh terdahulu mengklasifikasikan ibadah ke dalam dua jenis dengan bentuk dan sifat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu pertama adalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah atau ibadah khusus ialah ibadah apa saja yang telah ditetapkan Allah, baik tata cara dan perincian-perinciannya, maksudnya sifat, waktu, tempat, dan lain-lain, dengan prinsip harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Tata caranya harus berpola kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersifat suprarasional, maksudnya di atas jangkauan akal. Artinya ibadah bentuk ini ukurannya bukan logika, azasnya kepatuhan dan ketaatan, maksudnya ta'abudi. Dalam ibadah mahdhah ini berlaku kaidah usul fikih, al aslu fil ibadati at-tahrimu wal batlu illa ma jaa bihi dalili ala awamirihi. Hukum asal dalam beribadah adalah haram dan batal kecuali yang ada dalil yang memerintahkannya. Contoh-contoh ibadah mahdhah antara lain adalah masalah-masalah usul seperti syahadat, sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Menambah atau mengurangi termasuk berimprovisasi dalam perkara pokok ini berarti bid'ah. Mengimani, mematuhi, dan melaksanakan perkara pokok agama pada prinsipnya bersifat ta'abudi. Tidak perlu bertanya, kenapa sholat duhur harus 4 rakaat, sholat subuh harus 2 rakaat, kenapa haji harus ke tanah suci. Tidak perlu kritis, kenapa puasa mulai fajar sampai maghrib. Improvisasi dalam perkara usul itu terlarang karena sifatnya ibadah mahdhah. Lalu yang kedua adalah ibadah ghair mahdhah. Ibadah ghair mahdhah ialah segala amalan yang diizinkan oleh Allah, yang tata cara dan perincian-perinciannya tidak ditetapkan dengan jelas, dengan prinsip keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Selama Allah dan Rasulnya tidak melarang, maka ibadah bentuk ini boleh dilakukan. Tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perkara baru atau bid'ah dalam ibadah ghair mahdhah itu diperbolehkan. Bersifat rasional, ibadah bentuk ini baik buruknya atau untung ruginya, manfaat atau mudaratnya dapat ditentukan oleh akal dan logika. Sehingga jika menurut logika sehat itu buruk, merugikan dan mudarat, maka tidak boleh dilaksanakan.
azasnya manfaat. Selama itu bermanfaat, maka boleh dilakukan. Dalam ibadah ghairil mahdho, jangan bertanya mana dalilnya yang memerintahkannya, tapi tanyakan dalil mana yang melarangnya. Dalam ibadah ini berlaku kaidah usul fikih al-aslu fil asya'il ibahati hatta yadullat dalilu ala tahrimi. Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Lalu contoh-contoh ibadah ghairil mahdho antara lain masalah-masalah furu' atau cabang, seperti sholat subuh dengan kunut atau tidak, zikir, dakwah, tolong menolong, doa, dan lain-lain. Jika dalam ibadah mahdho yang bersifat ta'abudi tidak boleh ada improvisasi, maka dalam ibadah ghairil mahdho ini justru terbuka lebar terhadap inovasi. Tidak ada bid'ah, kullu bid'atin dolalah dalam ibadah ghairil mahdho ini. Ibadah ghairil mahdho adalah seluruh amal manusia yang dinilai ibadah karena niat dan sebab atau ilatnya. Ilat adalah faktor yang menentukan hukum. Dalam kaidah usul fikih disebutkan al-hukmu yadul ma'a illatihi wa sababihi wujudan wa adama. Ada dan tidaknya hukum itu tergantung pada sebab atau ilatnya. Jadi ukuran ilat adalah maslahat atau mudarat. Karena itu berlaku kaidah niat dan ilat. Jika niatnya jelek dan menimbulkan mudarat, nilai ibadahnya bisa berkurang atau hilang sama sekali. Tetapi jika niatnya bagus dan menimbulkan maslahat, baik secara personal maupun sosial, hukumnya sunnah, bernilai ibadah tinggi. Sebagai contoh, memakai jubah umpamanya atau sorban, jika niatnya mengikuti Rasulullah SAW, itu bisa bernilai ibadah. Jika murni karena budaya, hukumnya mubah atau boleh. Tetapi jika niatnya pamer kesolehan dan dampaknya ujub personal, hukumnya haram karena nilai ibadahnya hilang sama sekali. Jadi intinya ibadah mahdho yang bersifat ta'abudi kita hanya terima paketan saja. Seperti sholat subuh 2 rakaat, kita tidak perlu bertanya kenapa kok harus 2 rakaat, harusnya lebih dari 2 rakaat karena subuh ini bisa seperti olahraga. Tapi kalau ibadah ghairil mahdho ini masih boleh berimprovisasi, inovasi. Seperti kalau kita melaksanakan sholat subuh pakai kunut atau tidak, berzikir atau berdoa, mengangkat tangan atau tidak, dan seterusnya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.